Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga sebagai bekal terbaik menuju akhirat kelak, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kenikmatan, akan memberikan keistiqomahan hingga ajal menjemput, serta menjauhkan dari siksaannya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Syarhu Riyadhis Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masuk pada hadis yang ke-63 atau hadis yang keempat dari bab yang kelima, yaitu babul muraqabah. Yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau berkata, an Anasin radhiyallahu anhu qala, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Anas, yang dimaksud adalah Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, innakum la ta'lamuna a'malan hiya adakku fi ayunikum minasy-sya'r. Sesungguhnya kalian benar-benar melakukan suatu amalan yang dianggap remeh atau dianggap lebih ringan daripada rambut. Kunna na'uddu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Padahal kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap perkara yang kalian anggap remeh, yang kalian anggap ringan tersebut merupakan perkara-perkara yang membinasakan, merupakan perbuatan dosa besar. Rawahul Bukhari wa qala al-mubiqat al-muhlikat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan Imam An-Nawawi rahimahullah taala menjelaskan al-mubiqat maknanya al-muhlikat, yaitu sesuatu yang membinasakan pelakunya. Kemudian juga hadis yang kelima atau hadis yang ke-64 yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, ya, karena ini nanti jadikan satu penjelasannya oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah taala. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha ta'ala yaghar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cemburu. Wa ghairatullahi ta'ala
an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaih, dan cemburunya Allah SWT apabila seorang hamba melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian wal ghairatu bi fathil ghain wa asluhal al anafah. Ghairah bacanya dibaca ghairah, ya, bukan ghirah. Nah, di sini baca ghairah, kecemburuan. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah taala, kata beliau, Anas bin Malik minal muammirina. Itu hadis yang keempat yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala pada bab yang kelima ini, diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, yang mana beliau termasuk sahabat yang berumur panjang, ya, kurang lebih 100 tahun. Fabaqiya ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hawalai 90 sanah. Dan Anas bin Malik ini hidup sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 90 tahun. Ya, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau masih hidup kurang lebih 90 tahun. Fataghayyarat al-umuru fi ahdihi radhiyallahu anhu. Ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu hidup sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu banyak perkara yang berubah. Banyak perkara-perkara yang sudah berubah. Wahtalafat ahwalun nasi, dan keadaan manusia juga berubah dan berselisih. Ya, keadaannya sudah terjadi perubahan dibandingkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan sudah banyak terjadi perselisihan. Wasaru yatahawanuna fi ba'dil umuril adimati fi ahdi sahabati radhiyallahu anhu. Dan di zaman Anas bin Malik ketika hidup, itu banyak orang-orang yang meremehkan, menganggap ringan, menganggap enteng sebagian perkara-perkara yang besar, ya, sebagian perkara-perkara yang besar di zamannya para sahabat, di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, diremehkan, ya, perkara yang diwajibkan diremehkan, ya, perkara yang ditinggalkan oleh para sahabat diremehkan untuk dikerjakan. Nah, terjadi perubahan, apalagi zaman kita yang selisih sudah 1400 tahunan. Nah, sungguh banyak terjadi perubahan-perubahan, padahal itu masih zamannya tabi'in, ya, masih generasi yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam generasi gemilang, generasi terbaik, ya, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi qarni, ya, sebaik-baik generasi adalah generasiku, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi selanjutnya itu tabi'in, kemudian generasi yang ketiga yaitu tabi'ut tabi'in. Ya, itu sudah terjadi perubahan, sudah, ya, banyak orang yang meremehkan perkara yang sangat dijaga di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan-amalan yang itu ditinggalkan mereka kerjakan, yang mereka kerjakan mereka tinggalkan. Waliyadzubillah. Kemudian beliau mithlu salatul jamaati, beliau memberi contoh salat berjamaah. Faqad kana sahabatu radhiyallahu anhum la yatakhallafu ahadun anha illa munafiqun aw maridun ma'dzurun. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat itu tidak ada yang meremehkan salat berjamaah. Semuanya bagi laki-laki salat berjamaah di masjid, bukan di rumahnya, ya.
Makanya ketika terjadi perubahan itulah ya kemudian para ulama berselisih pendapat tentang hukum sholat berjamaah. Ya, pada zaman Nabi SAW nggak dibahas karena semuanya bagi laki-laki itu sholat berjamaah di masjid kecuali orang munafik atau orang yang sakit atau yang kena uzur syar'i. Ya, mereka semuanya sholat di masjid. Bahkan diancam oleh Nabi SAW bagi yang bertetangga masjid, ya, tidak datang ke masjid, dikumpulkan kayu bakar untuk dibakar rumahnya. Itu ancaman yang sangat keras. Ya. Nah, kemudian ketika terjadi perubahan, para ulama ya menyimpulkan tentang masalah hukum sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Ya, kalau perempuan, ya hukum asalnya atau yang terbaik adalah di rumahnya. Makanya tatkala ada seorang wanita yang sholat berjamaah di Masjid Nabawi, di Masjid Rasul, ditegur oleh Nabi SAW. Ya, dia berjalan agak jauh. Kata Nabi SAW, sholatmu di masjid kampungmu lebih baik daripada sholatmu di masjidku. Padahal sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya 500 kali lipat dibanding masjid-masjid yang lainnya. Maaf, 1000 ya, 500 Masjidil Aqsa ya, 1000 kali lipat. Tapi Nabi SAW yang mengatakan sholatmu di masjid kampungmu itu lebih baik daripada sholatmu di masjidku ini. Sholatmu di sekitar rumahmu lebih baik daripada sholatmu di masjid kampungmu. Sholatmu di dalam rumahmu lebih baik daripada sholatmu di sekitar rumahmu. Dan sholatmu di tempat yang tersembunyi di bilik rumahmu itu lebih baik daripada sholatmu di dalam rumahmu. Ya, semakin tersembunyi semakin baik. Namanya semakin baik, ya pahalanya semakin besar. Ya, sehingga para ulama berselisih pendapat tentang sholat berjamaah. Ya, yang pertama ya berpendapat sunnah muakkadah. Ya, yang kedua berpendapat yaitu fardu ain. Yang ketiga berpendapat atau pendapat yang ketiga yaitu fardu kifayah. Ya, cuma fardu kifayah ini adalah pendapat yang paling lemah. Ya, yang paling lemah. Ya, karena Nabi SAW mengancam untuk membakar rumahnya yang bertetangga dengan masjid. Kalau memang itu fardu kifayah, ini saya ancaman ini nggak akan pernah ada. Ya, bahkan Nabi SAW tidak memberikan udzur terhadap ya, Ibnu Ummi Maktum yang buta dan agak jauh rumahnya. Ya, ketika bertanya kepada Nabi SAW, ya apakah ketika saya mendengar panggilan adzan, apakah saya harus memenuhi panggilan tersebut? Ya, karena ya dalam beberapa riwayat disebutkan apa, rumahnya jauh, nggak ada penuntunnya, ya khawatir ada binatang yang mengganggu. Ya, Nabi SAW memberikan udzur. Kemudian sebelum pergi meninggalkan Nabi SAW ditanya lagi, apakah engkau mendengar panggilan adzan? Iya, dengar. Maka engkau penuhi panggilan adzan itu. Enggak diberikan udzur oleh Nabi SAW. Apalagi bagi kita yang masih sehat. Ya, maka hendaknya tidak ada udzur. Ya, maka hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendatangi masjid. Ya, jangan nunggu nanti kalau sudah meninggal dunia menyesal kita. Ya, padahal pahalanya sholat berjamaah itu 27 kali lipat. Ya, 27 kali lipat. Oleh karena itu hendaknya kita berusaha tetap mendatangi masjid dalam keadaan apapun, kecuali memang diberikan udzur oleh syar'i. Ya, ada udzur syar'i. Ya, jadi pada zaman sahabat itu kalau ada yang nggak ke masjid, ya itu bertanya-tanya, ini kenapa nggak ada di masjid? Ya, sehingga mereka sudah hafal
Orang munafik itu berat untuk sholat berjamaah di masjid waktu isya, waktu subuh, karena zaman dulu belum ada listrik, sehingga ketika nggak datang pun ya nggak akan ketahuan, terutama ya orang-orang munafik yang nggak terlalu terkenal, ya karena nggak akan ketahuan. Ya, nah ini zamannya Anas bin Malik itu sudah ada yang meremehkan, ya waliyadzubillah. Walakin nasa tahawanu biha wa lam yakunu ala ma kana alaihi sahabatu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada zamannya Anas bin Malik, ya, manusia, orang-orang itu meremehkan ya perkara, ya suatu perkara yang pernah dikerjakan oleh para sahabat, itu mereka tinggalkan. Ya, yang perkara yang ditinggalkan oleh para sahabat itu mereka kerjakan. Makanya terkadang seorang itu beralasan hukum makruh, ya, dengan dalih makruh untuk dikerjakan, ya, dengan dalih sunnah untuk ditinggalkan, dijadikan alasan. Nah, ini kan cuma sunnah, ini kan cuma makruh, ya. Sehingga ketika diingatkan, ya, kenapa kamu merokok, hukumnya masih makruh, ya, hukumnya masih makruh. Bahkan merokoknya di masjid, padahal sesuatu yang dibenci. Nabi SAW makan bawang mentah, ya, itu baunya kecium, itu disuruh pulang untuk dibersihkan. Ya, hukumnya makan bawang mentah, apalagi jengkol, jangan mengganggu. Ya, oleh karena itu, ya hendaknya kalau ke masjid itu sikat gigi, makanya digunakan untuk sikat gigi, jangan sampai mengganggu. Bahkan malaikat yang ikut serta di dalam sholat itu juga terganggu sebagaimana manusia terganggu. Ya, ini. Bal innan nasa fi ahdina saru yatahawanu bis salati nafsiha. Bahkan kata Syaikhul Utsaimin rahimahullah taala, bahkan manusia di zaman kita sekarang, beliau meninggal kurang lebih tahun 2000, Syaikhul Utsaimin rahimahullah taala, kurang lebih tahun 2000 atau tahun 99, ya, itu zaman beliau, zaman tahun 90-an, 80, 90-an, ya, itu sudah banyak orang yang meremehkan sholat itu sendiri, bukan sholat jamaah, sholat itu sendiri, ya. Bahkan kita akan mengetahui kalau kita melakukan safar, terutama naik kendaraan umum, itu yang sholat hanya berapa persen, bisa dihitung jari, ya. Nah ini, kalau kendaraan pribadi kan tidak kelihatan kadang, ya, karena di masjid area itu kan gonta-ganti yang sholat. Nah, baru ketahuan kalau di kendaraan umum, kereta api, bis, itu yang sholat berapa persen, kemungkinan tidak sampai 50%. Dan sholat pun itu pun terkadang ada yang enggak sesuai dengan sunnah. Ya, saya perhatikan, pernah melihat itu sebelahnya itu ibu-ibu itu, ya, ya, tapi ya husnudzon mungkin sakit, tapi kayaknya nggak sakit, itu tayamum di kereta. Lah ini nggak sah, ya. Jadi yang sholat pun belum tentu mengikuti sunnah, ya, dia tayamum, ya, tayamumnya di kursi lagi, di kursi gini, dan tata caranya ya nggak sesuai dengan sunnah, ya. Padahal nggak boleh bertayamum. Tayamum itu dilakukan kalau ada syarat yang harus terpenuhi, ya. Yang pertama yaitu sakit yang tidak boleh menyentuh air. Yang kedua, tidak ditemukan air. Nah, di kereta banyak air, alhamdulillah. Seandainya nggak ada pun air, ada air mineral. Kalau punya duit beli, ya. Jadi nggak ada alasan. Atau ketika berhenti di stasiun, ambil air atau ambil air wudhu. Kan
Kan ada yang berhenti stasiun itu lebih dari 10 menit. Ya. Perkara yang remeh terkadang itu tidak mengetahui hukumnya atau tata caranya. Saya pernah punya tetangga, waktu itu PDAM mati. Ya, PDAM mati. Kemudian sholat zuhur, habis sholat zuhur pulang bareng. Ya, tataannya tadi wudhu di mana? Karena di masjid juga nggak ada air. Tadi saya tayamum. Loh, kok bisa tayamum? Tetangga kita di depan itu ada air, dia pakai pompa, ya pompa sumur. Nah, terus gimana? Ya harus diulang. Ya, karena ada air. Seandainya satu perumahan, itu kan blok D waktu itu, Perumnas blok D. Seandainya satu perumahan tidak ada, kan ada blok C, dicari. Kalau nggak ada sungai. Ya. Nah, ini terkadang orang tidak melakukan atau melakukan disebabkan karena kejahilan. Ya, padahal pada zaman sekarang untuk mengakses ilmu agama itu sangat dipermudah, jauh lebih mudah daripada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu lebih dipermudah. Ya, ini terkadang meremehkan juga karena kejahilan, bukan mengikuti hawa nafsu. La bi salatil jamaati faqat. Jadi yang diremehkan pada zaman Syaikhul Utsaimin rahimahullah tahun 90-an atau tahun 80-an itu tidak hanya sholat berjamaah, tapi sholat itu sendiri banyak yang ditinggalkan. Fala yusalluna aw yusalluna wa yatrukuna. Ya, ada yang enggak sholat atau ada yang sholat tapi terkadang ditinggalkan, bolong-bolong istilahnya. Nah, ini sesuatu perkara yang diremehkan, waliyadzubillah. Ya, ini bahkan para ulama, sebagian ulama ya berpendapat, terutama dalam madhab Hambali, orang yang meninggalkan sholat ya itu ya bisa murtad atau keluar dari agama Islam, bisa kufur. Ya, ini sebagian pendapat. Ya, makanya jangan meremehkan ya perkara sholat, termasuk rukun Islam yang kedua. Ya, bahkan syariat-syariat sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga ada syariat sholat. Itu sudah ada sejak zaman dahulu. Au yuakhiruna sholata an waqtiha. Atau ada orang yang meremehkan sholat dengan apa? Mengakhirkan waktu sholat, nunda-nunda, baru dikerjakan ketika mendekati ya keluar dari waktunya. Nah, ini biasanya dilakukan oleh orang-orang munafik. Kullu hadhihi a'malun yasiratun inda ba'din nasi. Perkara masalah sholat ini banyak diremehkan, dianggap perkara yang enteng, sehingga banyak orang yang meninggalkan. Ya, terkadang juga sudah tahu hukumnya tapi mengikuti hawa nafsu. Ya, kurang ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena merasa hidupnya panjang. Ya, ada yang juga karena kejahilan. Ya, belum tahu tentang bahaya meninggalkan sholat. Ya, bahayanya meninggalkan sholat. Ya, padahal orang yang meninggalkan sholat itu dosanya jauh lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya, bahkan dari zina, ya, mabuk-mabukan, ribawi, ya, judi dan lain sebagainya, itu jauh lebih besar ya orang yang meninggalkan sholat, sehingga nggak layak seorang muslim yang meremehkan perkara sholat ini. Ya, lakinnaha fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabatu kanat ta'uddu minal mubiqat. Akan tapi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat menganggap perkara sholat itu atau perkara sholat berjamaah itu sesuatu, kalau ditinggalkan sesuatu yang membinasakan. Ya, tidak meremehkan. Ya, kecuali benar-benar ada uzur syar'i. Ya, kadzalika aidan al-ghish
fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghassa falaysa minni. Demikian pula contoh yang lain yaitu kecurangan, curang, culas, khianat. Ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu para sahabat betul-betul menghindari kecurangan. Ya, minim terjadi ada kecurangan, sehingga Nabi SAW mengancam man ghassa falaysa minni, barang siapa yang curang maka dia bukan termasuk golonganku. Kalau sudah ada ancaman bukan termasuk golonganku, itu termasuk ancaman yang berat, termasuk perkara-perkara dosa besar. Ya, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, curang, nggak amanah, ya, itu semuanya, semua lini kehidupan, dagang, curang dalam perdagangannya, dalam timbangannya, dalam takarannya, ya, terjadi kecurangan. Seorang pegawai curang di dalam mengemban amanah dari perusahaannya, semua lini kehidupan. Ya, zaman sekarang itu justru yang nggak curang itu susah didapatkan. Ya, yang nggak korupsi itu susah didapatkan. Nah, korupsi itu terjadi dari ya kelas bawah sampai kelas atas maupun pejabat. Ya, kecurangan, korupsi terjadi di mana-mana. Orang teriak-teriak pejabat ini korupsi, ya benar memang korupsi, tapi pemimpin itu cerminan rakyatnya. Kita lihat rakyatnya, ya, ada kecelakaan aja semuanya dijarah. Ya, kemarin di Cikampek ada kecelakaan, handphone, dompet itu dijarah. Ya, bukannya ditolong tapi apa? Ditambah musibahnya. Ini dari kalangan rendah, masyarakat bawah. Waliyadzubillah, nggak ada kejujuran, susah didapatkan. Ya, makanya sering saya sampaikan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, bukan tidak mungkin di negeri kafir Allah SWT memberikan pemimpin yang adil, pemimpin yang adil, kalau masyarakatnya juga berbuat adil. Ya, cuma balasan bagi orang kafir hanya di dunia, adapun di akhirat mereka tidak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini. Oleh karena itu hendaknya mulai dari kita, tidak hanya mengkritik tapi juga memulai dari diri sendiri dan keluarga dan orang-orang terdekat kita untuk melakukan perubahan. Ya. Untuk berbuat jujur. Ya. Untuk berbuat amanah. Ya, ketika kita melakukan kesalahan ya berusaha untuk minta maaf. Ya, terkadang perkara yang ringan itu diremehkan. Ya, merusak barang orang meskipun nggak sengaja itu tetap harus bertanggung jawab. Kalau nggak sengaja memang nggak dosa, tapi tetap harus bertanggung jawab. Ya, misal merusak kendaraan orang nggak sengaja, maka ditunggu orangnya itu untuk ganti atau minta maaf. Kalau enggak minimal minta maaf. Kalau orang yang minta ganti harus diganti. Dia nggak sengaja ya nggak dosa, cuma wajib ganti. Dan para ulama membuat kaidah man atlafa fahuwa dhamin, barang siapa yang merusak maka dia yang mengganti kerusakan tersebut. Kalau seorang anak yang merusak barang orang lain, maka walinya atau orang tuanya wajib menggantinya. Yang kadang diremehkan, terutama kalau yang melakukan kerusakan itu anak-anak. Itu kan cuma anak-anak, masa suruh ganti? Ya, kalau pemiliknya minta ganti rugi harus wajib diganti. Ya, minimal kita jangan mengatakan cuma anak-anak, jangan, tapi minta maaf. Ya, minta keridhaan, minta kerelaan. Nah, ini kan
hukum muamalah dengan orang lain. Nah, ini juga harus dipelajari sehingga kita tidak berbuat zalim kepada orang lain. Ya, dan sering saya sampaikan juga, kita nggak harus cocok sama orang lain, itu nggak harus. Namanya manusia, karakter itu berbeda-beda. Karena terkadang kita nggak cocok sama orang lain. Tapi yang perlu diingat, jangan berbuat zalim kepada orang lain. Makanya ketika ada yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan pada istrinya, kalau nggak salah Aisyah radhiyallahu anha, ini adalah orang seburuk-buruk orang. Ya. Nah, ini kemudian dicela oleh Aisyah, ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak perlu mencela. Ya sudah dikabarkan agar kita berhati-hati dari orang tersebut, agar kita tidak menjadikan teman dekat. Jangan berbuat zalim. Ya, boleh nggak mengabarkan tentang aibnya? Kalau memang diperlukan boleh, tapi jangan berlebihan. Untuk berhati-hati. Ya, nah ini jangan sampai berbuat zalim. Kita nggak cocok sama orang lain, berbuat zalim dengan menggibai, dengan menyakiti. Ya, kalau nggak cocok ya sudah, tetap diucapkan hak-haknya, tetap dipenuhi, mengucapkan salam, jawab salam, berbuat baik, tetap harus ditunaikan. Kemudian lakin undur ilan nasil yaum, akan tapi lihatlah kepada orang-orang manusia pada hari ini, tajidu annal ghish indahum ahwanu min katsirin minal asya. Yang kau dapati, ya, kecurangan, pengkhianatan, tidak amanah itu dianggap perkara yang remeh. Ya, dianggap perkara yang remeh oleh kebanyakan manusia. Itu zaman tahun 90, 80, apalagi zaman sekarang. Ya, zaman yang orang-orang butuh pada dunia, butuh pada duit, yang nggak amanah, terjadi kecurangan di mana-mana, ya, dilakukan oleh kebanyakan orang. Ya, waliyadzubillah. Nah, ini dibutuhkan apa? Rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dibutuhkan kita mengingat akhirat, bahwasanya akan dibalas kelak di yaumul qiyamah. Ya, semua amal perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Harus banyak-banyak mengingat akhirat, mengingat kematian, mengingat yaumul hisab, bahwasanya kita akan berdiri di hadapan Allah untuk dihisab, untuk ditimbang amalan kita, untuk dimintai pertanggungjawaban. Ya, agar kita betul-betul berhati-hati, terutama berbuat zalim kepada orang lain. Ya, mungkin kita semuanya insya Allah, alhamdulillah, ya, tidak ada kepikiran untuk meninggalkan sholat. Ya, akan tapi terkadang meremehkan perkara masalah kecurangan, tidak amanah, berbuat zalim kepada orang lain, seperti ghibah, menyakiti, terutama di media sosial, debat sana debat sini, ya, membuat keonaran, membuat keributan, ya, ya, kemudian merusak barang orang lain tanpa bertanggung jawab. Ya, maka hendaknya, nah, misalkan di jalan ada suatu kejadian dengan kendaraan lain, jangan lari, selesaikan baik-baik. Siapa yang salah? Kalau memang misalkan udah nafsi-nafsi, kita tanggung sendiri-sendiri, gimana? Ridho enggak? Ya, kalau ridho ya sudah. Ya, kalau memang ya tidak salah atau dicari kesalahannya, ya sama-sama bingung juga, terutama ketika apa? Tabrakan beruntun. Nah, itu diselesaikan dengan baik-baik, nggak perlu lari. Ya, bertanggung jawab. Insya Allah Allah akan mudahkan. Ya, nah ini. Ya, terkadang ada, saya pernah lihat video itu, dia nabrak karena nggak mau dikejar orang, nggak mau menyelesaikan dengan baik, tambah digas. Ya, pernah saya lihat itu apa, sampai kendaraan ditabrak, yang nyangkut itu anaknya, sampai berapa meter itu, tapi meninggal di tempat itu, ditabrak. Ya, nah, seharusnya apa? Ya sudah, tanggung jawab, nggak perlu lari. Ya, berani bertanggung jawab, daripada kita mempertanggungjawabkan di yaumul qiyamah, ya, nggak bisa menjawab,
nggak bisa ada pengganti untuk menghilangkan dosa tersebut, lebih baik di dunia kita selesaikan urusannya. Bal inna ba'dahu wal billah ya'uddul ghis minas syatarati minal fil bai'i wasyira' wal uqudi. Bahkan sebagian manusia wal billah mereka menganggap kecurangan itu sebagai suatu hal yang biasa, ya, kecanggihan. Nah, ini sudah zamannya ya seperti ini sudah biasa, ya. Makanya terjadi korupsi, terjadi penipuan, itu hal yang biasa, ya. Itu sudah sistem, ya. Di perusahaan juga itu sudah sistem, ya. Pernah diceritakan ketika ada part yang reject itu, karena banyak yang reject, akhirnya apa? Disembunyikan, ya. Satu dari atasan sampai bawah itu sepakat, ya sudah, nggak usah dihancurkan, dimasukkan misalkan dalam kardus itu ada 12, itu diisi barang reject 2 atau 3. Itu pernah ada yang nanya ke saya, kerja di partnya vendornya motor, nah, itu diisi barang-barang reject. Lah ini namanya curang, ya, waliyadzubillah. Karena nggak mau mempertanggungjawabkan di dunia, ingat nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, ya, waliyadzubillah. Ini terjadi kecurangan di mana-mana. Bahkan ada teman yang pernah kerja di proyek itu nggak tahan lama, kurang lebih 1 tahun, karena dia berusaha jujur. Justru orang jujur susah, nggak ada temennya, bahkan hendak disingkirkan, bahkan terkadang taruhannya nyawa. Makanya ketika ada truk pasir itu, ya seharusnya datanya itu minta full, ternyata nggak full, nggak boleh masuk. Kemudian data pembelian besi ini besi itu dicek, ternyata nggak ada besinya, fiktif, nota fiktif, ya. Itu dia nggak kuat setahun, hanya bertahan setahun karena banyak musuhnya. Itu di proyek, terutama di proyek, semuanya curang, semua curang, waliyadzubillah. Nah, ini memang berat, zaman kita berat, ya. Transaksi jual beli, ya, rata-rata curang, ya. Baik itu timbangan, takaran, kualitas, ya, atau keaslian, ya. Terkadang banyak orang yang curang, waliyadzubillah. Wa yara anna hadza min babil hadki wadzaka'i. Nas'alullah al-afiyah, ma'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam tabarra'a minal insani alladhi yaghishun nas. Ya, dianggap sebagai hal yang biasa, dianggap ini sudah sistem, sudah mendarah daging, ya, sehingga nggak ada yang berani melakukan perubahan. Memang berat, ya. Padahal Nabi SAW berlepas diri dari orang yang melakukan kecurangan, yang melakukan pengkhianatan, yang melakukan tidak amanah dalam pekerjaannya, waliyadzubillah. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min dzalika al-kadzib. Contoh yang lain yang diremehkan adalah berdusta. Wa huwa min al-asya'il adzimati fi ati sahabati radhiyallahu anhum. Padahal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat itu sangat berhati-hati dalam kedustaan. Mereka betul-betul menghindari kedustaan. Sebagaimana diantaranya kisah Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu anhu dengan 2 sahabat yang lainnya yang tidak pergi di dalam peperangan Tabuk, itu berkomitmen untuk jujur meskipun banyak godaannya. Jadi godaannya itu mulai dari Nabi SAW berangkat ke arah Tabuk sampai Nabi SAW datang, sampai perjalanannya itu setelah berkata jujur itu masih digoda, ya. Ketika Nabi SAW, ya, berangkat ke Tabuk, itu minta pendapat keluarga Ka'ab bin Malik, ya, gimana ini, ya, kalau keluarganya biasanya kan kalau keluarga itu membela keluarganya sendiri, makanya memberikan saran pada Ka'ab bin Malik, ya sudah ngomong aja, minta maaf kepada Nabi SAW, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang pun jujur untuk tidak jujur, ya.
Cuma biasanya kalau di antara tanda keimanan seorang itu melihat orang yang alim, orang yang bertakwa kepada Allah itu memiliki rasa sungkan, memiliki rasa takut, sehingga ketika di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau nggak bisa berkata dusta. Ya, ada memang sebagian orang itu ya kalau bertemu dengan orang yang bertakwa itu ya jadi takut juga, keimanannya bertambah. Dan diantaranya ya pernah terjadi Abu Bakar dan Umar, kalau jauh dari Rasulullah itu keimanannya turun. Ya, makanya mengajak ayo kita ya menemui Rasulullah SAW, keimanannya bertambah. Begitu pula murid-muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, diantaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, itu mengakui kalau jauh dari Syekhul Islam itu keimanannya turun. Ketika beliau bertemu dengan Syekhul Islam, keimanannya bertambah. Oleh karena itu Ka'ab bin Malik ketika bertemu Nabi SAW itu nggak ada kepikiran lagi untuk berdusta. Jadi betul-betul menjaga yaitu apa? Kejujuran, kecuali dari kalangan orang-orang munafik. Ya. Wa yarawnahu minal mubiqat, karena kedustaan itu merupakan perkara yang membinasakan atau termasuk dosa besar. Lakinnahu inda katsirin minan nasi yautuhu amran hayyinan. Tetapi menurut kebanyakan orang sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dianggap suatu perkara yang remeh, perkara yang ringan. Ya, akan tapi ya, sudah kita bahas diantaranya dalam kitab Ad-Da'wah. Ketika seorang sudah berdusta, maka dia nanti akan kecanduan karena dia akan menutupi kedustaan sebelumnya. Ya, makanya kalau kita sudah terlanjur terjatuh ke dalam kedustaan, nggak segera bertobat kepada Allah SWT dan mohon ampun kepada Allah SWT, saya kita akan lebih mudah untuk berdusta berikutnya karena akan menutupi kedustaan sebelumnya. Waliyadzubillah. Ini berat, kejujuran itu berat. Ya, ini pada zaman Anas bin Malik sudah terjadi kedustaan, bahkan dalam berdagang itu banyak berdusta, bahkan sampai orang berdagang itu sampai menggunakan sumpah palsu, nggak hanya dusta tapi sumpah palsu. Ya, demi Allah modal saya sekian, demi Allah laba saya sedikit, demi Allah saya nggak ada labanya. Ya, waliyadzubillah. Ini dosanya lebih besar lagi, sudah nggak jujur, sumpah lagi mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Ya, fatajiduhu yakdzibu wa la yubali bil kadhib, mana Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Engkau mendapati pada zaman, terutama zaman sekarang, orang itu berdusta dan tidak peduli dengan kedustaan. Kalau sudah sering, itu berat untuk meninggalkan. Ya, karena kedustaan sudah banyak. Kedustaan banyak. Ada teman itu, ya, dia punya usaha proyek gitu ya. Karyawan diamanai untuk megang duit pembayaran BPJS, pembayar pajak. Itu selama setahun jujur, ya. Ketika dia, makanya kalau orang sudah pegang duit banyak, duit orang lain maksudnya, itu peluang untuk ya mengambil harta tersebut itu lebih besar, keinginan untuk mengambil harta tersebut itu lebih besar, sehingga dilakukan kedustaan. Ya, ternyata kebetulan BPJS pajak itu kan masuk ke email beliau ya. Itu ternyata belum dibayarkan, puluhan juta dibayarkan. Tapi ketika ditanya udah bayar, sudah. Jadi kayak nggak kelihatan dusta. Itu menunjukkan sering. Makanya orang yang sering berdusta itu kelihatan ekspresi wajahnya berdusta karena sudah terjadi, dijadikan sebagai kebiasaan. Orang bisa melakukan sesuatu karena ala biasa, karena kebiasaan. Jadi nggak ada wajah atau ekspresi dusta, itu nggak ada. Dengan sangat mantap, saya sudah bayar Pak, ini buktinya. Ternyata dipalsukan semua itu. Ya,
ketika dikonfrontasikan sama orang yang biasa ngurus ya pajak, enggak, ini belum kok, saya udah menemui orang pajak belum dibayar. Akhirnya ngaku iya. Ya, kemudian ditanya, BPS sudah bayar nggak? Sudah bayar Pak. Kamu jangan bohong. Pak, ini masalah ini kamu bohong. Bener nggak? Kalau nggak, ayo kita ke BPJS. Bener Pak, udah bayar. Nah, kemudian dia dapat email ternyata belum bayar. Ini, ya, buktinya ini belum dibayarkan. Iya Pak, saya belum bayar. Jadi sudah tahu dusta yang satunya itu, dia dusta lagi, nggak ada rasa takut, waliyadzubillah. Ya, subhanallah. Ini peluang untuk berdusta zaman sekarang atau berkhianat itu jauh lebih besar. Ya, ini. Padahal Nabi SAW bersabda, la yazalur rajulu yataharral kadhib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Akan seseorang itu akan senantiasa berdusta, dan dia akan terbiasa berdusta. Kalau sudah orang berdusta sekali, dua kali, ya, yang ketiga kalinya nanti akan terbiasa dia, ya, hingga dia akan ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Waliyadzubillah. Kalau sebagai seorang pendusta itu berat meninggalkan, padahal sudah terbiasa. Ya, waliyadzubillah. Ini bahkan ini disampaikan oleh Nabi SAW, dia dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Kalau udah dicatat sebagai seorang pendusta, itu akan menempel sifat tersebut. Ya, kecuali kalau betul-betul bertobat dengan taubatan nasuha. Ya, waliyadzubillah. Ya, tapi akan semakin berat. Wa rubbama yakdzibu fi umurin akhtar fa yajhadu ma alaihi lin-nasi aw yadda'i ma laysa lahu wa yuhakimuhum indal qadi wa yahlifu ala dhalika. Ya, terkadang seorang itu berdosa pada perkara-perkara yang membahayakan, perkara-perkara yang besar. Ya, dia mengakui sesuatu yang bukan miliknya. Nah, terutama zaman sekarang, kadang orang itu bisa mengakui yang bukan miliknya. Kita kan dapat itu berita-berita, tanah yang dia miliki, lo sertifikatnya kok orang lain juga milik, punya sertifikat. Nah, zaman sekarang apa yang nggak bisa? Ya, bahkan saya pernah lihat status seorang yang kerja di Saudi itu, ya, orang-orang Arab Saudi itu nggak mau investasi di Indonesia karena sudah kapok. Duit yang ada di Indonesia hilang, di rekening bank itu hilang. Bahkan ada salah satu pangeran itu minta tolong ke beliau itu, kamu punya kenalan pejabat Indonesia enggak? Ada sih, minta tolong, duit saya ya ratusan kalau enggak ribuan triliun itu kok bisa hilang ya? Saya minta tolong kembalikan itu nggak bisa. Makanya mereka lebih senang investasi ke Cina, ya. Nah, ini pejabat yang punya kekuasaan aja nggak bisa mengembalikan ini. Kalau sudah hilang diambil orang mafia itu katanya, ya. Nah, ini, dan hukumnya tumpul, nggak bisa, jalur hukum katanya nggak bisa. Yang hilang itu triliunan, bukan miliaran, triliunan. Waliyadzubillah, tumana'udzubillah, ya. Sehingga pada zaman sekarang, terutama zaman sekarang, orang itu ya berani mengakui sesuatu yang bukan miliknya, ya. Hukum dipermainkan. Wa yuhakimuhum indal qadi, mengadukan di hadapan sang hakim, dan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukti-bukti diputar balikkan, itu bisa. Fa yakunu waliyadzubillah mimman yalqallahu wa huwa alaihi ghadban ila ghairi dzalika minal masail allati ya'udduhan sahabah minal muhlikat. Ya, waliyadzubillah. Ya, ini termasuk orang yang akan bertemu dengan Allah dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Subhanallah. Ya, dia melakukan perkara-perkara yang mana pada zaman Nabi SAW para sahabat nggak berani melakukannya. Perkara-perkara yang dapat membinasakan itu nggak berani, ya.
melakukan kedustaan, ya, dianggap remeh. Wa dzalika anna kullama qawiyal imanu adhumatil ma'siyatu indan nas, ya, semakin kuat keimanannya maka kemaksiatannya, ya, tatkala semakin kuat keimanannya maka kemaksiatan itu dianggap sebagai sesuatu yang besar. Bahkan dosa kecil itu dianggap sebagai sesuatu yang besar kalau semakin kuat keimanannya. Nah, ini bisa bahan evaluasi kita ketika kita terjatuh ke dalam perbuatan dosa, katakanlah itu dosa kecil, apakah kita semakin merasa itu sesuatu yang besar sehingga takut kepada Allah, sehingga bersegera bertobat dan mohon ampun kepada Allah SWT. Tidak hanya bertobat dan mohon ampun, tapi memperbanyak amal soleh untuk menutupi kekurangan perbuatan dosa tersebut, karena dia mengetahui innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kata Allah SWT, sesungguhnya amal-amal kebaikan dapat menghapuskan amalan kejelekan. Jadi nggak hanya memohon ampun kepada Allah, tapi menambahkan amal kebaikan karena merasa apa yang dilakukan itu, meskipun itu dosa kecil, sebagai sesuatu yang besar. Itu jadikan bahan evaluasi, ya, sebagai bahan timbangan apakah kita meremehkan ataukah tidak. Wa kullama dawfal imanu khaffatil ma'siyatu fi qalbin nasi, tatkala semakin lemah keimanannya maka maksiat itu akan dianggap ringan di hati seorang hamba, ya. Apa kita meremehkan, ya, dusta, ini kan cuma dosa kecil lah, nah, itu berarti meremehkan. Tapi orang yang tidak meremehkan, maka meskipun itu dianggap kecil atau sesuatu perkara yang kecil, kedustaannya, dia sangat takut kepada Allah SWT, segera kembali kepada Allah, memperbanyak amal kebaikan. Khawatir apa? Dia mohon ampun, Allah belum mengampuni, sehingga ditambah amal kebaikan, ya, semakin semangat untuk menambah amal kebaikan. Waraha amron hayyinan yatahawan wa yatakasalu anil wajibi wala yubali. Dia melihat perkara kemaksiatan itu perkara yang remeh sehingga dia meremehkan, malas mengerjakan yang wajib dan tidak peduli, li'annahu dhaiful iman, karena imannya sangat lemah. Waliyadzubillah, ya. Jadi kita berusaha ketika kita merasa terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, tidak hanya mohon ampun dan bertobat, tapi memperbanyak amal, ya, memperbanyak amal, karena kita nggak tahu mana yang dapat menghapuskan dosa, ya. Makanya kata Syaikh Utsaimin rahimahullah taala, kapanpun dan dimanapun memohon ampun kepada Allah SWT, karena kita tidak tahu kapan permohonan ampun kita diterima oleh Allah SWT, nggak ada yang tahu. Kan mohon ampun itu juga doa, dan kita nggak tahu kapan doa kita diangkat oleh Allah SWT. Nah, makanya hendaknya dimanapun kapanpun waktunya perbanyak istighfar kepada Allah SWT, ya. Nggak ada yang tahu apakah kita diterima doa kita, apakah kita diampuni dosa kita, nggak ada yang tahu. Makanya perbanyak, dan juga perbanyak amal, karena amal kebaikan yang kita lakukan itu bisa menutupi atau menghapuskan dosa-dosa, ya, bisa menghapuskan dosa-dosa. Nah, itu tergantung kekuatan dari atau pahala yang didapatkan dari amal kebaikan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada kurang lebih 5 menit, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di akhir zaman nanti kan umat Islam itu terpecah menjadi 73 golongan, Ustaz. Hanya satu yang selamat. Bagaimana cara meyakinkan diri kita bahwa kita itu di golongan yang sudah benar? Kadang kan kita masih mencari referensi lain, Ustaz. Contohnya untuk rokok, ya, kayak cari pembenaran lah. Kayak kita itu nggak yakin kita berada di golongan yang benar.
Kita sudah masuk akhir zaman, Pak. Kita masuk akhir zaman. Bahkan kalau kita lihat di lapangan itu, golongan itu lebih dari 73 golongan. Cuma yang dijelaskan oleh para ulama, 73 golongan ini yang merupakan pokok. Jadi pokok. Semua bersumber dari ini. Kan sekarang kan ada ormas-ormas, ada kelompok-kelompok. Lah itu sumbernya 73 ini, pokoknya ini. Makanya ada kelompok itu yang ngambil dari kelompok Jahmiyah, ada yang dari kelompok Mu'tazilah, diambil separuh-separuh. Nah, yang pokok ini diantara Mu'tazilah, Jahmiyah, Syiah, itu yang inti, ya. Nah, terus kemudian kita bagaimana? Ya kita mengikuti para ulama, ya, yang betul-betul menjelaskan apa yang dipahami oleh 3 generasi, ya, dan diamalkan, ya, dan diamalkan. Kalau itu perkara ijtihadiyah, maka kita harus ada kelonggaran di dalamnya, ya, ada kelonggaran. Kalau itu contoh masalah rokok, kan sebetulnya memang sebagian ulama zaman dahulu itu ada yang menghalalkan. Di antaranya apa? Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala itu menghalalkan. Cuma dijelaskan oleh para ulama zaman sekarang itu karena beliau tidak tahu tentang mudarat rokok. Adapun sekarang itu ahli kesehatan, para dokter baik muslim maupun kafir itu sepakat rokok itu bisa merusak kesehatan. Itu sepakat. Ya, maka sesuatu hal yang merusak kesehatan itu diharamkan. Ya, bahkan ada yang mengatakan itu tanya jawab dengan seorang dokter, ya. Ada yang mengatakan kalau gitu gula itu lebih bahaya dari rokok. Kenapa kok dihalalkan? Enggak. Gula itu bisa diurai sama metabolisme tubuh. Kan ada insulin. Cuma kalau berlebihan itu bisa sakit. Gaya hidupnya nggak baik bisa sakit. Mager, sering minum gula berlebihan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Secukupnya. Ya. Adapun rokok itu sepakat nggak bisa diolah dalam tubuh. Ya, nggak bisa diolah dalam tubuh. Ya jelas kalau dikatakan makruh, dari sisi mana makruhnya? Ini merusak tubuh. Padahal Allah melarang Allah. Seorang hamba itu membinasakan dirinya sendiri. Wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Nggak boleh. Kalau rokok jelas itu, ya nggak boleh. Seandainya berpendapat makruh pun itu seharusnya jangan merokok di masjid. Jangan merokok di masjid. Nah ini kan ya susahnya kayak gitu, karena tokoh-tokohnya juga perokok. Ya, waliyadzubillah. Jadi kita lihat cara pendalilannya, tidak hanya dalil ya, karena semua para ulama, orang-orang sesat juga pakai dalil. Syiah itu pakai dalil, jangan dikira nggak pakai dalil. Semua itu pakai dalil. Mu'tazilah pakai dalil. Apalagi Mu'tazilah itu banyaknya itu orang-orang pinter. Tapi apa? Banyak mengagung-agungkan masalah akal. Jadi lebih timbangannya lebih ke arah akal daripada penjelasan dari para ulama, terutama dari 3 generasi para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi yang dilihat itu cara pendalilannya dan juga prakteknya. Itu yang kita lihat. Ya. Dipraktekkan apa enggak? Ya. Karena terkadang orang itu mengetahui dalilnya tapi enggak dipraktekkan. Ya, waliyadzubillah. Minimal kan dijelaskan. Minimal kan dijelaskan. Ya. Seperti dalam mazhab Syafi'i, cadar itu hukumnya wajib. Menurut Imam Syafi'i itu wajib. Ya minimal kan dijelaskan. Tapi yang terjadi di masyarakat apa? Justru nuduh orang yang cadaran itu apa? Sampai dicemooh, ninja, teroris, berlebih-lebihan dalam agama. Nah, ya.
karena tidak ada penjelasan dari para tokoh-tokohnya. Jarang yang menjelaskan bahwasanya ya itu sesuatu yang memang sebetulnya perkara istihadiyah, cuma jangan sampai nggak paham sampai mencela mencaci maki. Itu yang tidak kita inginkan ya, jadi dilihat dari cara pendalilannya, terus sumbernya itu tidak hanya Al-Quran dan Sunnah, karena kita memahami Al-Quran dan Sunnah sendiri itu nggak akan mampu, kita bisa sesat. Jadi harus sesuai dengan pemahaman salaful ummah, para ulama, terutama dari ketiga generasi itu. Ya, makanya zamannya Imam Ahmad sudah beliau sampaikan kalau para ulama itu, para generasi salaf itu ya berselisih menjadi 3 pendapat, jangan kamu berpendapat yang keempat, pasti sesat. Jadi jangan berpendapat dengan sesuatu yang sebelumnya itu para ulama nggak ada yang berpendapat. Itu peluang untuk sesat itu, terjatuh, tergelincir itu lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.